Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita kembali berjumpa di dalam Pastoral Note. Saya memberi judul renungan pada saat ini, sumber dasar hidup kita. Saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki setiap kita orang percaya tidak stagnan atau mandek dalam kehidupan kerohanian kita. Tetapi Tuhan mau orang percaya mengalami pertumbuhan secara rohani dari hari ke hari, hingga kita sempurna seperti Kristus. Kitab Efesus 4 ayat 13 dalam terjemahan baru mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di dalam terjemahan lama mengatakan seperti ini, sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman dan makrifat anak Allah, dan menjadi orang yang sudah akil balik, sehingga bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita sampai sama dengan Kristus, maka setiap orang percaya harus berakar di dalam Dia sebagai dasar atau pondasi kehidupan kerohanian kita. Di dalam kitab Kolose 2 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, mulai kapan kita berakar di dalam Kristus? Kita berakar di dalam Kristus ketika kita menerima Yesus Kristus, yang artinya kita dengan percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa dan bangkit untuk menerima hidup yang kekal kepada kita. Kita menerima karya Yesus itu dengan iman, yaitu kemauan untuk mempercayakan pengampunan dosa kita hanya kepada karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus saja. Kita tidak lagi mengandalkan keselamatan kita kepada perbuatan dan amal ibadah menurut pikiran atau versi kita. Rasul Paulus memakai gambaran pohon yang memakai akar untuk mencari makanan dari dalam tanah. Demikian pula hidup kita harus berakar di dalam Yesus, yang artinya bahwa Yesus adalah sumber utama kehidupan kita, dari mana kita memperoleh makanan baik bagi tubuh maupun bagi kehidupan kerohanian kita. Selain itu, Yesus juga digambarkan sebagai atau sebuah batu pondasi yang menjadi tumpuan dari sebuah bangunan. Artinya, sebagai orang percaya kita harus mendasarkan hidup kita di atas Dia. Setiap keputusan dalam hidup kita, perilaku kita, dan cara berpikir kita harus sesuai dengan Kristus, karena Dia adalah dasar hidup kita. Jika kita dengan setia selalu mencari makanan hidup kita dari Yesus Kristus, maka niscaya iman kita pun akan semakin kokoh. Dan jika kita dengan setia membangun kehidupan kita di atas dasar Yesus Kristus, maka Alkitab mengatakan bahwa hidup kita pun akan penuh dengan ucapan syukur. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat ini atau nasihat Rasul Paulus ini berguna bagi jemaat Kolose pada saat itu, karena mereka sedang terancam oleh ajaran sesat. Demikian juga nasihat Paulus ini penting untuk kita pegang, karena Yesuslah sumber hidup kita dan dasar bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tinggal tetap di dalam Dia. Amin.